Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua tangan Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua kaki Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada lambung Yesus. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Yesus Raja Kehariman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih pada tim Bunda Kudus untuk telah memimpin doa Korinka pada pagi hari ini. Saya mau menyapa Anda sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat datang. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang dilambaikan untuk memuji Tuhan. Ya, tak lupa juga saya mau menyapa teman-teman yang terkasih. Mari merapat. Ya. Pada hari ini saya Grace Salim ditemani oleh Linggar dan juga Lina bersama Paulus. Sebagai pemain keyboard kami mau memuji Tuhan. Tapi saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman yang setia hadir melalui Zoom. Ibu Lili dari New Jersey, Ibu Bue dari Pennsylvania, dan Bapak Johan dari LA. Selamat malam saya ucapkan kepada Anda. Terima kasih untuk kesetiaannya. Boleh tetap bergabung di dalam persekutuan hari ini ya. Juga Pak Rudi dari Jakarta, Pak Yoyo dari Kudus, Ibu Kundiana dari Jakarta, Stefani dan Ibu Lili di Surabaya, Ibu Sukesi di Filipina, Ibu Julia dari Padang, Pak Eko Sanjaya dari Jakarta, dan Ibu Katarina dari Jakarta. Halo semuanya, ya puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama pada hari ini. Saya mengundang Anda sekalian yang hadir juga untuk bangkit berdiri. Ibu Bapak, kita ini semua adalah kekasih Tuhan. Benar? Kita kekasih Tuhan, maka kita mau berdendang untuk kekasih kita, Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yuk. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Yuk, gendang itu gimana? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Gendreng, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yuk. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Ayo, gendangnya gimana? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Benar, Ibu Bapak, kalau kekasih itu saling menyayangi apa saling membenci? Sayang dong ya, karena kita ini disayang sama Yesus, karena kita ini kekasihnya. Kita mau nyanyi yuk, sayang-sayang disayang. Yo, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang-sayang. Sekali lagi, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ibu-ibu, saya mau mendengar suara Anda memuji Tuhan dengan mengatakan sayang disayang yang mesra kayaknya ya. Bayangkan Yesus hadir saat ini. Yuk, sekali lagi. Sayang-sayang disayang, mesra. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi rasakan, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yuk kita puji Dia. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita sudah merasakan Yesus itu kekasih kita. Kita disayang oleh Tuhan. Anda merasakan berkat-berkat Tuhan, baik itu kecil besar. Kalau kita merenungkan setiap hari, ada berkat yang baru Tuhan sediakan. Mari kita mengawali pada hari ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Tuhan sediakan bagi kami untuk boleh memuji, untuk boleh menyembah, dan untuk boleh mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan ini. Saat ini Tuhan kami menyediakan waktu untuk kami boleh lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi dan lebih intim lagi.
Terimalah Tuhan sembah dan syukur kami ini. Kita mau katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, saat ini kami mau merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami. Kami mau lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Biarlah saat-saat ini Engkau dan kami berbicara secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, benar Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Saya mengundang Anda sekalian untuk bangkit berdiri. Kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan lebih sungguh Engkau Tuhan. Rasakan saat-saat indah ini Tuhan. Kami meninggikan Engkau saat ini. Lebih dalam kami mau menyembah. Dalam roh dan kelebihan. Ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan lebih sungguh Engkau Tuhan, melebihi
Biarlah saat ini setiap hati boleh terbuka untuk kehadiran Roh Allah yang boleh menjamah, memberikan kepada kita kelepasan. Sembah Dia, ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut Engkau saat ini. Kami membuka hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu saat ini Tuhan ada di dalam setiap kami. Roh-Mu yang lembut, Roh-Mu yang manis, menyapa setiap jiwa saat ini. Boleh memberikan kesegaran, boleh menghibur, boleh menyiapkan hati kami. Supaya ketika firman-Mu sebentar yang akan ditaburkan oleh anak-Mu, Bapak Cendana, biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui beliau. Dan Roh-Mu yang kudus memimpin kami, supaya kami mengerti dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Senang boleh berjumpa kembali setelah pandemi sekian tahun ya, 3 tahun lebih. Bulan November diawali dengan para kudus liturgi gereja. Digambarkan tentang situasi surga, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah melewati ujian iman, dan bagaimana jubah mereka dicuci dalam darah Yesus. Mereka semua berpakaian putih di surga dengan penuh sukacita. Dan Injilnya bicara tentang sabda bahagia, itu tanggal 1. Kemudian tanggal 2, ya, doa untuk arwah. 2 November. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan coba merenungkan yang berkaitan dengan doa orang meninggal. Apakah betul-betul ada ayatnya di Alkitab? Terutama kalau ketemu dengan saudara-saudara Kristen yang non-Katolik. Menjadi minder ketika mulai dikatakan tidak boleh berdoa kepada orang meninggal dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kemudian dibukakan ayat-ayat di Perjanjian Lama. Satu saat waktu saya jadi ketua lingkungan, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Hampir 30 tahun lebih yang lalu. Satu saat umat dari lingkungan kami menemui saya. Mereka baru melakukan ziarah ke Posarang dan di sana melakukan jalan salib. Yang terjadi adalah ternyata di sana juga ada beberapa umat Kristen yang non-Katolik yang memang sengaja datang untuk kemudian ngajak bicara orang-orang Katolik dan mulai menunjukkan Alkitab Perjanjian Lama. Memang ketika ditunjukkan itu, ayat itu memang berbicara sangat jelas, kita dilarang untuk berbicara kepada orang mati, kepada orang yang sudah meninggal. Dan waktu itu, karena pengetahuan saya sendiri juga sangat terbatas, saya berusaha untuk menjelaskan dengan logika. Tapi saya sendiri tidak puas. Kenapa? Karena di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri mengatakan 1 titik atau 1 iota pun tidak akan diubah sebelum digenapi. Artinya firman Allah itu tetap akan berlaku. Maka tidak bisa firman itu kemudian saya jawab dengan logika saya. Firman harus dijawab dengan firman. Dan Tuhan itu baik. Saya mulai bawa dalam doa, saya mulai bertanya. Karena dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar
akan menjawab saat kita sungguh-sungguh bertanya kepada Dia. Dan jawabannya 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian, saya mulai baca Alkitab, saya cari dari dokumen gereja, tidak menemukan hal yang memuaskan. Dan satu saat ternyata di dalam perikop tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di situ terjadi percakapan antara Yesus dengan saudaranya Lazarus, yaitu Marta. Dan Yesus dengan jelas mengatakan setiap orang yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Meskipun ia sudah mati. Lu kan bingung itu. Ini orang dunia baca itu bingung. Tidak mati meskipun ia sudah mati. Tetapi sebagai orang beriman, kita mulai menyadari apa yang diajarkan di gereja. Di situ Tuhan mulai berbicara banyak kepada saya. Sehingga saya mulai bisa memahami kenapa di dalam gereja Katolik itu berdoa dengan perantaraan para santo dan santa. Karena mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, mereka telah ada di surga. Mereka bukan orang mati. Begitu juga dengan setiap orang yang beriman, yang mungkin karena masa hidupnya mereka belum menuntaskan hal-hal yang tidak berkenan. Oleh rahmat penebusan Kristus mereka seharusnya berbahagia bersama Tuhan di surga, tetapi terhalang. Terhalang itu adalah karena dosa-dosanya. Saudara kita yang non Katolik, kecuali yang gereja timur ya, gereja timur itu sama dengan gereja Katolik. Yang Protestan dan segalanya mereka mengambil ayat-ayat di Alkitab. Setiap orang yang sudah meninggal akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Betul, itu tidak salah. Tetapi yang Anda dan saya tidak boleh lupakan sebagai orang Katolik adalah gereja kita sudah berdiri 2000 tahun. Sedangkan mereka setiap pemimpin punya penafsiran sendiri, diajarkan sendiri. Kalau terjadi perbedaan kemudian pisah, pecah. Sehingga kebenaran yang mereka atasnamakan Tuhan adalah satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Kalau sama-sama mengatakan itu dari Tuhan, kenapa justru mereka bisa bertentangan? Bisa berkelahi, berpisah, dan saling melukai satu terhadap yang lain. Sedangkan apa yang diajarkan di dalam gereja Katolik telah melalui proses 2000 tahun. Bahkan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, apakah di dalam gereja Katolik ini memang salah? Berdoa melalui perantaraan santo, santa, berdoa untuk arwah. Ternyata enggak. Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan menunjukkan bahkan ayat-ayatnya. Mari kita lihat kenapa di dalam gereja Katolik kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Kita akan melihat dari Alkitab maupun dari tradisi suci. Silakan Anda baca Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan mati satu kali saja, setelah itu dihakimi. Saudara terkasih, di dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya reinkarnasi. Artinya setelah seseorang mati, nanti akan lahir kembali. Mati, lahir kembali. Di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa seseorang hanya mati, hidup sekali, setelah mati, maka akan dihakimi. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana tentang orang yang lahir dan ini. Itu nanti ceritanya tersendiri. Tapi kita sekarang bicara tentang inilah iman yang ada di dalam gereja Katolik. Setiap orang hanya untuk punya kesempatan satu kali di dunia. Dan bagaimana kita menjalani hidup saat di dunia, itu nanti yang menentukan kita di kekekalan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Sekian puluh tahun. Kalau Alkitab mengatakan usia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi ada yang bisa sampai 100 tahun lebih, cuma tidak banyak. Mama saya sekarang sudah 98.
Ya. Next, kita lihat lebih lanjut. Ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang menjadi dasar kenapa di dalam gereja Katolik kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Ada dasarnya. Di dalam Nehemia 9 ayat 2, Sirak, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Silakan kita baca bersama 2, 3. Nehemia 9 ayat 2, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ini terjadi pada saat bangsa Israel karena dosa-dosanya kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala, yang terjadi Allah kemudian membatalkan semua perjanjiannya, termasuk tentang perlindungannya terhadap bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel ini diserang oleh bangsa-bangsa lain, mereka dijajah, mereka kemudian ditawan, dan mereka dibawa ke tanah penjajah menjadi budak. Setelah sekian puluh tahun, Tuhan kemudian mulai berbicara kepada para nabinya. Salah satunya adalah Nehemia, di mana mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Dan saat kembali ke Yerusalem diadakan pembangunan kembali, tembok-tembok kota dibangun, dan pada waktu mereka melakukan ibadah, ini yang sedang terjadi. Jadi di Nehemia 9 ayat 2 dikatakan, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Artinya bahwa pada waktu itu mereka memisahkan diri dari bangsa yang lain, mereka betul-betul berdoa minta ampun atas dosa mereka dan dosa leluhur mereka. Maka di sini jelas di dalam Alkitab ada ayatnya. Mereka berdoa selain untuk dosa mereka, dosa kesalahan mereka, juga dosa kesalahan nenek moyang mereka. Next, kita lihat di dalam kitab Sirak 7 ayat 33. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tujukanlah kemurahan hatimu kepada semua yang hidup dan jangan menahan kemurahan hatimu kepada orang mati. Sangat jelas. Jadi kemurahan hati kita diberikan tidak hanya kepada orang yang hidup tetapi juga kepada orang yang mati. Loh, bagaimana caranya memberikan kepada orang yang sudah mati? Kalau orang itu sudah mati kan sudah dikubur. Tubuhnya menjadi hancur, dagingnya hanya tinggal tulang-tulangnya. Terus bagaimana bisa memberikan kemurahan hati kepada mereka? Yaitu dengan mendoakan mereka. Itulah yang dilakukan next oleh Makabe. Jadi seorang jenderal. Ini Makabe ini adalah perjanjian lama itu berakhir sampai dengan zamannya, jadi mereka itu ada dalam penjajahan dan seterusnya. Salah satu kemudian ada seorang jenderal, yaitu yang namanya Makabe. Saat memimpin pasukannya untuk berperang, beberapa pasukannya gugur. Dan mari kita baca apa yang dikatakan 2 Makabe 12 ayat 44-45, kita baca bersama. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Jadi Yudas Makabe saat dia berperang dan menang, tetapi ada beberapa prajuritnya yang mati. Dia kumpulkan uang dari pasukan itu dan uang ini kemudian dikirimkan ke Yerusalem. Karena bait Allah yaitu tanda kehadiran Allah itu ada di Yerusalem. Uang itu dipersembahkan untuk penebus dosa mereka, agar dosa-dosa mereka dapat diampuni. Maka di sini kita lihat
ada berbagai ayat yang menggambarkan sejak di perjanjian lama, mereka pun berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Next, kita lihat lebih lanjut. Jadi inilah doa dan korban. Sekarang kita lihat yang ada di perjanjian baru. Matius 12 ayat 32, apa yang dikatakan Yesus? Mari kita baca bersama. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Berdosa kepada Roh Kudus tidak akan diampuni di mana? Di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Berarti kalau dosanya bukan karena dosa terhadap Roh Kudus, bisa diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Inilah ayat yang ada di perjanjian baru. Kalau pengampunan itu hanya di dunia ini, sedangkan di dunia yang akan datang tidak ada pengampunan, Yesus tidak perlu mengucapkan kalimat yang terakhir. Yesus hanya mengatakan, bisa mengatakan pengampunan, penentangan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia ini dan termasuk nanti berlaku di sana. Tapi di sini sangat jelas dikatakan tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Berarti kalau dosa itu bukan karena dosa menentang Roh Kudus, di dunia ini bisa diampuni, di dunia yang akan datang pun dapat diampuni. Maka setelah kita menyadari hal ini, Anda dan saya tidak lagi perlu ragu untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasih yang sudah berpulang kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena doa kita tidak akan sia-sia. Doa kita tidak akan sia-sia. Next, kita lihat sekarang berdasarkan tradisi. Pedoman yang ada di dalam gereja Katolik sangat berbeda dengan saudara-saudara yang dari Protestan dan pecahannya. Dalam gereja Katolik, pedoman firman Allah itu berdasarkan 3, yaitu Alkitab, sabda yang tertulis, tradisi suci, yaitu sabda atau firman Allah yang diwariskan terus-menerus dari Yesus sampai sekarang, dan magisterium, kuasa mengajar gereja, di mana magisterium ini hanya digunakan kalau bertemu dengan hal-hal yang membingungkan. Salah satu contoh adalah di dalam Alkitab, Injil ada 4 Injil, di mana di situ bagian Injil yang satu dengan Injil yang lain mengatakan Yesus punya saudara enggak? Pernah baca enggak itu? Yesus punya saudara enggak? Ya. Di dalam Injil, beberapa Injil dikatakan saudara-saudara Yesus. Dan kemudian disebutkan namanya ini. Saudara terkasih, kalau Anda perhatikan kok seolah-olah bertentangan. Sedangkan pada saat Yesus disalib, Maria ada di bawah kaki salib bersama Yohanes dan beberapa wanita yang lain. Dan pada waktu itu Yesus dengan jelas mengatakan ini ibumu dan ini anakmu. Dan di dalam Injil Yohanes, yaitu penulis Injil yang hadir di situ, di mana Yesus telah memberikan Maria menjadi ibunya dan dia menjadi anaknya, dikatakan apa? Sejak itu Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Ayat ini jelas sangat menunjukkan bahwa Yesus tidak punya saudara. Dalam arti Maria melahirkan anak-anak lain itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau Maria punya anak-anak lain, maka Yohanes akan menulis Maria tinggal sementara bersama dia sampai anak-anaknya yang lain menjemput. Enggak. Injil Yohanes menulis sejak itu Maria tinggal bersama Yohanes.
Bahkan tradisi kemudian menceritakan bagaimana Maria ini tinggal bersama dengan Yohanes di satu tempat tertentu sampai dengan meninggalnya Maria. Maka di sini menimbulkan perdebatan. Sebetulnya Maria itu punya anak lain enggak sih? Disitulah magisterium berperan. Jadi Paus bersama para uskup lain kemudian mulai berdoa dan mulai minta hikmat Tuhan untuk menentukan yang benar yang mana. Dan Gereja Katolik oleh bimbingan Roh Kudus mengatakan dengan jelas, Yesus tidak punya saudara lain. Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Kenapa? Terus bagaimana dengan penjelasan ayat-ayat yang lain? Bisa dibuktikan. Tapi hari ini saya tidak bicara itu. Karena kalau kita perhatikan ayat ini kemudian kita lihat di ayat yang lain, ternyata yang disebut saudara-saudara Yesus ini bukan anak Maria dari ibunya Yesus, tetapi ada Maria lain lagi. Dan ayat itu kalau ditemukan nanti ketemu. Maria ini saudaranya. Jadi mereka itu antar keluarga itu juga masih disebut saudara. Kalau di kita kan ada saudara tiri, ada saudara kandung, ada saudara sepupu, ya macam-macam. Kalau orang Yahudi itu tidak ada, hanya satu kata, saudara. Apakah itu sepupu, apakah itu tiri dan segalanya, hanya disebut saudara. Inilah yang menjadi dasar kenapa magisterium gereja menetapkan Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Sehingga seharusnya Anda dan saya bangga ada di dalam gereja Katolik dengan ajarannya. Sayangnya banyak umat Katolik yang tidak memahami ajaran di dalam gerejanya, sehingga ketika diserang oleh saudara-saudara dari gereja lain ditunjukkan ayatnya, bingung. Dan akhirnya bahkan lebih percaya sana dan pindah. Saudara, gereja kita sudah teruji 2000 tahun. Sehingga apa yang tertulis itu jelas ada dasarnya. Next, kita lihat. Ini yang menjadi pedoman. Sekarang kita melihat dari sisi tradisi gereja. Terus tolong ditampilkan. Maka sekarang sedikit berbicara perbedaan tentang Alkitab. Kenapa? Karena ini nanti yang saya perlu kaitkan dengan tradisi. Alkitab di zamannya Yesus itu ada dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ini zaman Yesus. Jadi zaman Yesus dan para rasul itu keseluruhan ini digunakan. Yang terjadi adalah bagaimana dengan gereja perdana, ini semua digunakan. Sampai dengan kemudian terjadi satu perubahan, yaitu Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pastor dari Jerman. Waktu itu dia menentang hal-hal yang disalahgunakan, oknum-oknum yang ada di dalam gereja. Memang saat itu ada hal-hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh pastor-pastor lain. Dan Martin Luther ini kemudian mulai menentang. Seperti antara lain seperti pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu harus di mimbar saat misa. Kalau saya berdosa, saya harus berdiri di depan dan saya harus mengakukan semua dosa saya kepada semua umat. Itu yang terjadi pada masa itu. Ada kekecualian kalau itu orang kaya dan itu bisa kasih duit kepada pastornya, maka pengakuan dosanya secara pribadi, tidak perlu di depan umat. Dan ini yang ditentang oleh Martin Luther, antara lain. Sehingga yang dilakukan Martin Luther itu adalah sebetulnya untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam gereja. Tetapi yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh Martin Luther ini sebagian bisa diterima oleh gereja, tapi sebagian tidak disetujui. Dan Martin Luther kemudian dalam tanda kutip, dia untuk sementara istilahnya apa ya? Jadi masih dalam arti tidak boleh melakukan hal-hal yang ini. Tapi yang dia lakukan justru memberontak. Pada waktu itu dia melakukan pemberontakan
Dan dia kemudian bahkan menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman dan dia tempel itu di tempat. Jadi pada waktu itu Alkitab semua bahasa Latin, belum ada terjemahan. Saat ini terjadi, kemudian Martin Luther diekskomunikasi dan dia melepas jubahnya. Dia tidak mau jadi imam. Yang terjadi adalah khotbah-khotbah Martin Luther yang berkaitan dengan Bunda Maria dan segalanya masih ada. Dia sangat menghormati Bunda Maria. Sampai sekarang itu masih bisa dilacak khotbah-khotbahnya dia. Jadi zaman Martin Luther sendiri masih menghormati apa yang ada dengan Santo Santa Bunda Maria. Tetapi beberapa generasi di bawah Martin Luther itu kemudian mulai mengambil satu sikap. Jadi berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh Martin Luther, yaitu 3 sola. Sola scriptura, hanya Alkitab, tidak ngakui tradisi dan magisterium. Kemudian sola fide, hanya iman, bukan perbuatan. Asal orang beriman pasti selamat. Dan sola scriptura, sola fide, sola gratia, hanya anugerah. Keselamatan Allah itu anugerah, tidak perlu membutuhkan tanggapan manusia. Yang terjadi adalah sejarah Alkitab itu pun awal-awal beberapa ayat termasuk ayat Yohanes, ayat di Perjanjian Baru itu kemudian disingkirkan. Kenapa? Karena ayat mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak cocok dengan solanya sehingga disingkirkan. Itu beberapa yang terjadi, tetapi dalam perjalanan waktu akhirnya mereka mengakui kembali yang Perjanjian Baru. Tetapi yang Perjanjian Lama mereka mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh orang Yahudi. Jadi bangsa Yahudi seperti nubuatan Yesus saat dia mengatakan batu-batu ini tidak lagi akan tersusun. Jadi Bait Allah itu tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pemerintahan Romawi. Sehingga mereka tidak lagi bisa melakukan ibadah di Bait Allah itu. Maka apa yang mereka perlukan untuk tetap bisa menunjukkan nasionalisme mereka? Orang-orang Farisi adalah tokoh-tokoh awam. Jadi orang Farisi itu sebetulnya orang awam. Orang awam yang menguasai firman Allah, sehingga justru mereka akhirnya lebih berkuasa daripada para imam. Padahal Allah menetapkan semula yang berkaitan dengan ini adalah para imam. Orang-orang Farisi ini karena Bait Allah sudah tidak ada, berarti tidak ada peran imam. Orang-orang Farisi untuk menunjukkan nasionalisme sekitar hampir tahun 100 Masehi, mereka kemudian melakukan semacam pertemuan untuk menentukan Alkitab yang mereka akui sebagai firman Allah yang asli itu yang mana. Jadi zamannya Yesus, yaitu sebelum pertemuan sekitar tahun 100 ini, semua itu masih menggunakan Alkitab yang bahasa Ibrani maupun Yunani. Saat mereka kemudian karena nasionalisme mereka memutuskan yang diakui sebagai firman Allah hanya dari nabi yang lahir dan menggunakan bahasa Ibrani. Sehingga mereka yang seperti Makabe, kitab kebijaksanaan dan segalanya itu adalah orang-orang Yahudi yang mendapat pewahyuan dalam bahasa Yunani, itu tidak diakui. Sehingga Alkitab kemudian yang kita lihat ada 2 istilahnya, yang Perjanjian Lama protokanonik dan deuterokanonik. Di dalam gereja Katolik 2 istilah ini tidak ada. Jadi istilah ini diberikan oleh saudara-saudara kita yang ini. Kenapa? Yang proto ini berarti yang asli, yang utama yang berasal dari bahasa Ibrani. Sedangkan yang bahasa Yunani itu disebut deuterokanonika. Jadi kanonik yang kedua. Sedangkan proto itu kanonik yang pertama. Mereka karena mereka tidak mengakui apapun yang berhubungan dengan gereja Katolik, semua pengikut-pengikut dari
Martin Luther ini setelah beberapa generasi, mereka baru menetapkan mereka akan memakai Alkitab yang ditetapkan untuk perjanjian lama, yaitu ditetapkan oleh orang Yahudi sekitar tahun 100. Maka kita menemukan kenapa sih Alkitab kita beda dengan Alkitab saudara-saudara kita yang Protestan. Kita dengan saudara-saudara yang dari timur, yaitu ortodok dan segalanya, tidak terlalu berbeda, meskipun ada 1-2. Sedangkan yang Protestan, perjanjian lamanya dia hanya memakai yang bahasa Yunan, Ibrani. Ini yang membedakan. Maka kalau Anda dikatakan orang Katolik itu nambah-nambahi Alkitab, justru kita bisa katakan kembali, kami justru mengikuti Alkitab yang digunakan oleh para rasul dan yang digunakan oleh Yesus zaman itu. Kami mewariskan itu terus-menerus sampai sekarang. Jadi perubahan itu terjadi setelah zamannya Martin Luther, sebelumnya enggak. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi gereja perdana menggunakan Alkitab secara lengkap seperti yang kita gunakan ini. Next, sekarang kita lihat tradisi yang berkaitan dengan tradisi. Dalam gereja Katolik, orang yang meninggal didoakan lewat misa. Misa secara umum, yaitu misa minggu atau misa harian. Kemudian juga ada misa requiem dan ada misa Gregorian. Kita lihat satu persatu. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1414, di sana dikatakan, yaitu misa, ini sebagian, sebagai kurban Ekaristi itu dipersembahkan juga untuk pengampunan dosa orang-orang hidup dan mati, dan untuk memperoleh karunia rohani dan jasmani dari Tuhan. Ini yang berkaitan dengan misa yang Anda dan saya jalani baik minggu maupun harian. Misa itu dipersembahkan juga untuk pengampunan dosa, baik orang itu hidup maupun orang itu meninggal. Sehingga kalau kita perhatikan saat masuk dalam doa umat, di situ juga berdoa bagi mereka yang sudah saat konsekrasi dan seterusnya, juga dipersembahkan orang-orang yang sudah meninggal. Oke, ini yang berkaitan dengan misa secara umum. Sekarang kita lihat misa requiem, misa arwah. Next, ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1032 dikatakan, sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang meninggal dan membawakan doa serta kurban, terutama korban Ekaristi untuk mereka, agar mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati. Jadi selain doa bisa lewat amal dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ini adalah tradisi yang sudah diwariskan oleh gereja 2000 tahun. Sedangkan saudara-saudara kita hanya berdasarkan nafsir membaca Alkitab kemudian mengatakan tidak boleh. Itu adalah tafsiran pribadi. Kenapa Anda dan saya harus mengikuti mereka? Gereja kita sudah 2000 tahun teruji. Kalau ini bukan gereja Tuhan, pasti sudah bubar dari dulu. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku, dan maut tidak dapat menyamanya. Ya, maka kita bisa lihat apa yang tertulis di dalam Alkitab itu yang Anda dan saya sedang jalani saat ini. Next, kita lihat ini berdasarkan misa arwah. Bedanya apa misa arwah dengan misa biasa? Kalau misa biasa sebetulnya semuanya dalamnya sama, hanya wujudnya berbeda. Kalau misa biasa wujudnya kan ada yang untuk orang mau menikah, untuk kesulitan ini itu. Tapi kalau misa arwah itu misanya khusus dipersembahkan untuk yang meninggal. Sedangkan misa Gregorian ini berasal dari Santo Gregorius. Beliau adalah seorang paus
tahun 590 sampai 604. Beliau adalah seorang Romawi. Lahir tahun 530, saya lupa. Jadi beliau dari bangsawan Romawi, dari keluarga yang sangat kaya, dan mereka adalah orang Kristiani. Ayahnya juga kemudian saat pensiun, ayah ibunya membangun biara. Santo Gregorius ini diwarisi kekayaan luar biasa dari orang tuanya, dan dalam usia 30 tahun dia juga membangun biara di tanahnya. Banyak tanah-tanah yang diwariskan kepada dia itu diserahkan untuk didirikan menjadi biara-biara. Yang terjadi adalah salah satu dari mujizat Santo Gregorius ini adalah saat dia memberikan persembahan Ekaristi di satu gereja kecil. Di situ ada seorang ibu, seorang janda yang setiap saat adalah membuat roti untuk dipersembahkan di gereja menjadi roti dan tubuh Kristus. Bagian dia adalah selalu membuat rotinya itu. Saat dia hadir ketika uskup memberikan menjadi selebran, dan saat komuni mulai dibagikan, dan uskup beliau ini paus mengatakan inilah tubuh Kristus. Dia tertawa. Dia mentertawakan dengan suara yang keras. Kenapa? Karena dia katakan itu roti yang aku buat kok dikatakan itu tubuh Kristus. Sehingga yang terjadi adalah ini sempat membuat suasana itu terganggu. Tetapi paus kemudian berdoa dalam hati dan minta sama Tuhan. Untuk Tuhan menunjukkan bahwa saat konsekrasi benar-benar roti ini sudah diubah menjadi tubuh Kristus. Dan Tuhan mengabulkan saat itu. Bagaimana roti yang dibuat oleh si janda ini, si janda itu juga melihat roti itu berubah menjadi daging. Sehingga dia langsung bertobat dan dia menangis waktu itu. Tapi itu sesaat. Saudara terkasih, yang saya mau ceritakan yang berkaitan dengan misa Gregorian ini adalah, jadi paus ini dia sering diutus ke sini. Satu saat ketika dia kembali ke biaranya, dia mendapat laporan bahwa seorang biarawan yang ada di biaranya dia itu memiliki satu dosa. Jadi orangnya sudah sakit terbaring. Dosanya apa? Ada 3 kaul di dalam gereja Katolik. Biasanya di biara-biara, ada yang tahu? Kaul kemiskinan, kaul kesetiaan, dan kaul kemurnian. Yang terjadi adalah si Justus biarawan ini, dia menyimpan 3 koin emas di bawah bantalnya. Dan dia akui itu pada saat dalam detik-detik dia akan meninggal. Kalau dia sudah melanggar kaul kemiskinan. Jadi kaul kemiskinan itu adalah satu kaul di mana secara pribadi seseorang tidak lagi memiliki. Kita tahu seperti Romo Yohanes segala, meskipun diberi tanah luar biasa di mana-mana, itu bukan milik pribadi dia. Dia tetap miskin, dia tidak punya apa-apa. Nah, ini kaul kemiskinan. Ini yang Justus gagal. Sampai dengan dia mengaku itu, kemudian dia meninggal. Maka Paus Gregorius Agung ini sangat sedih dengan dosa dari biarawan ini. Yang dia lakukan adalah dia langsung perintahkan selama 30 hari berturut-turut persembahkan misa khusus untuk Justus agar dosanya diampuni. Dan yang terjadi adalah misa itu setiap hari dipersembahkan hanya dengan satu wujud, pengampunan dosa bagi Justus. 30 hari berturut-turut. Yang terjadi adalah pada hari yang ke-30, maka kemudian dalam mimpi si Justus ini menemui saudaranya. Jadi dia menemui saudaranya di dalam mimpi,
dan dia menyampaikan pesan untuk menyampaikan terima kasih karena dengan persembahan misa ini selama 30 hari sekarang dia sudah dibebaskan dari keterikatan dosanya. Saudara terkasih, di dalam gereja Katolik, gereja dikatakan dalam 3 bentuk. Ayo, ada yang tahu? Gereja memang gereja itu satu, tetapi dalam 3 bentuk. Ya? Ya, jadi gereja yang mulia adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tapi sudah mengalami kematian jasmani. Mereka sekarang mulia bersama dengan Tuhan. Ini gereja mulia. Kemudian Anda dan saya, kita yang masih di dunia adalah gereja yang menderita. Gereja yang menderita, gereja mulia, gereja yang bersiara. Ya, gereja yang bersiara. Kenapa? Karena Anda dan saya masih bersiara di dunia ini, bergumul dengan iman dengan segala godaan tantangan. Dan kemudian gereja yang menderita, yaitu mereka yang oleh iman kepada Yesus, mereka mempunyai jaminan mereka tinggal di surga. Tetapi karena ada dosa-dosa yang belum dibereskan saat ada di dunia, itu menjadi penghalang. Karena Allah adalah kudus, maka yang berdosa tidak akan pernah bisa bersatu dengan yang kudus. Sehingga saat seseorang meninggal oleh rahmat penebusan Kristus, seharusnya dia berbahagia bersatu dengan Allah. Di dalam kebahagiaan Allah selama-lamanya tidak terjadi karena masih ada dosa yang belum beres. Dan inilah yang dikatakan purgatorium. Purgatorium bukan satu tempat, karena tempat itu hanya ada 2, surga dan neraka. Purgatorium itu adalah satu keadaan di mana seseorang yang seharusnya bersatu dengan Allah tetapi tidak terjadi, sehingga membuat dia menderita. Dia tidak bisa mengalami kebahagiaan yang Allah berikan itu karena ada dosa yang menghalangi. Dan inilah yang dikatakan purgatorium, gereja yang menderita. Dan disinilah mereka perlu berapa waktu tidak ada yang tahu hanya Allah. Mereka bisa cepat, bisa lama, ya tergantung dari mungkin ringan beratnya dosa. Tetapi mereka yang jelas-jelas antara lain menghujat Roh Kudus, mereka yang menolak keselamatan Yesus, mereka oleh perbuatannya dan jelas tidak hidup di dalam rahmat Tuhan, saat meninggal mereka berakhir di neraka. Nah, ini gambaran yang diajarkan oleh gereja berdasarkan Alkitab. Loh, buktinya mana? Ya, saudara terkasih, sangat jelas dikatakan setiap orang akan dihakimi sesuai dengan kesalahannya. Sekarang kita lihat Allah adalah Allah yang kekal dengan keadilannya yang tidak akan pernah berubah. Kalau Allah saat ini seseorang minta ampun, diampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni kalau dia betul-betul bertobat. Alkitab sangat jelas mengatakan itu. Bahkan kuasa untuk mengampuni itu pun sudah diberikan kepada orang percaya. Ya, di gereja kita adalah para imam, uskup yang kemudian diberikan kepada pastor. Tidak semua pastor. Karena ada pastor yang tidak boleh memberikan pengakuan dosa. Jadi itu ada ininya juga. Maka jangan heran kalau ada saya tidak bisa memberikan dosa, memberikan sakramen karena memang dia belum diberi wewenang itu. Yang terjadi adalah saat seseorang berdosa minta ampun, dosanya diampuni enggak? Diampuni. Bahkan kuasa itu sangat jelas, apa yang kau ikat di dunia akan terikat, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Ini perikopnya berkaitan dengan pengampunan dosa. Yang terjadi adalah kalau seseorang sudah dibaptis, dia kemudian hidup benar, saat dia sadar akan dosanya, dia minta ampun, dosanya diampuni enggak? Diampuni. Pertanyaannya, kalau dia karena kelemahan manusiawinya, ada dosa-dosa yang dia lupa dan tidak minta ampun, dosanya diampuni enggak? Ya jelas belum.
Lah kalau dosanya diampuni berarti Allah kan tidak adil. Keadilan Allah tidak akan pernah berubah. Pahala diberikan seseorang melakukan hal-hal yang baik. Hukuman akan terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan dan dosa. Keadilan Allah tidak akan pernah berubah. Maka kenapa di dalam gereja Katolik itu dikatakan ada purgatorium? Satu tempat yang satu situasi yang menghalangi seseorang bersatu. Karena saat manusia hidup tidak sempurna. Ada hal-hal yang belum dibereskan. Akibat dari dosa yang masih terbawa juga ke alam kekekalan, ini harus dituntaskan. Disinilah membutuhkan doa-doa kita yang di dunia. Kenapa? Karena kita yang di dunia masih diberi kuasa untuk boleh minta pengampunan itu. Ini yang membedakan. Maka ini perlu kita lakukan. Misa ini dikatakan misa Gregorian karena Santo Gregorius Agung yang memintakan ini untuk Justus biarawannya. Dan ini kemudian dilanjutkan, ada yang sampai sekarang kalau Anda mau seperti itu ada. Ada satu kelompok namanya Manete atau apa? Anda bisa Google. Kelompok ini khusus untuk melakukan wujud misa Gregorian. Artinya kalau kita punya wujud untuk mendoakan anggota keluarga selama 30 hari berturut-turut, dia akan lakukan itu. Dia akan cari imam. Jadi misa Gregorian ini 3 hari berturut-turut, imamnya bisa bergantian, bisa imam yang sama, bisa altar yang sama atau altar yang berbeda, itu tidak jadi masalah. Tetapi 30 hari betul-betul dipersembahkan misa khusus hanya untuk satu nama. Jadi kalau ada yang mengusulkan 10 nama berarti ada 10 misa khusus. Oke, ini aja gambaran yang ada. Next, kita lihat tradisi mendoakan jiwa orang meninggal, tulisan Bapak Gereja. Tertullianus ini ada di Gereja Perdana. Dengan jelas mengatakan selenggarakan misa kudus untuk mendoakan mereka pada perayaan hari meninggalnya setiap tahun. Ini yang kita lakukan sampai sekarang. Kita berdoa untuk keluarga yang kita kasihi setiap yaitu tanggal meninggalnya. Kita persembahkan intensi misa. Santo Cyril dari Yerusalem dalam pengajarannya tentang Ekaristi memasukkan doa-doa untuk jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang ada di dalam misa harian kita. Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Agustinus mengatakan doakan jiwa orang-orang meninggal dengan memberikan derma. Jadi tidak cukup hanya dengan misa dan ini, tapi juga ada derma yang atas nama orang yang meninggal itu. Artinya kalau kita nyumbang kepada orang miskin, ke panti asuhan, sumbangannya atas nama yang sudah meninggal. Oke, kita lihat sekarang sebagai penutup, yaitu Santa Monica. Semua pasti tahu ya, Santa Monica, seorang ibu yang luar biasa yang berjuang untuk pertobatan anak dan suaminya sampai 30 tahun lebih doanya. Tapi akhirnya Tuhan kabulkan. Suaminya bertobat sebelum meninggal dan dibaptis. Anaknya ternyata juga bertobat di detik-detik terakhir Santa Monica, tapi waktu itu dia masih sehat. Dan yang terjadi adalah bagaimana saat doanya dijawab, anaknya itu bernama Agustinus. Dia bertobat, jadi hidupnya itu betul-betul dia tidak menikah, tapi punya will, punya anak. Jadi sampai punya anak, jadi sudah sampai seperti itu parahnya. Santa Monica ini tekun berdoa, akhirnya Agustinus bertobat. Ketika dia bertobat, dia kemudian menjadi imam, bahkan tidak lama ditahbiskan menjadi uskup. Dan apa yang dikatakan Santa Monica yang berkaitan dengan kematian, ayo kita baca. Kuburkanlah badan ini di mana saja ia berada. Kamu tidak perlu peduli dengannya. Hanya satu yang saya minta kepada kamu, dimanapun kamu berada, kenangkan saya pada altar Tuhan. Ini pesan Santa Monica sebelum meninggal kepada Santo Agustinus dan kepada saudaranya. Jadi dia mengalami kebahagiaan
saat Agustinus ini ditahbiskan sebagai imam, dia sempat terima komuni, tapi beberapa hari kemudian karena perjalanan, jadi dia melakukan perjalanan pulang dengan Agustinus, dia mengalami kena penyakit dan meninggal. Oke, saya mau sharingkan, saya diberi waktu sampai jam berapa? Supaya tidak mengganggu misanya. Ya, 11.30. Oh, berarti waktu saya selesai. Aduh, saya tidak jadi sharing. Yang berkaitan dengan almarhum papa saya dan mama. Lu katanya, oke, saya persingkat aja. Baik, saudara terkasih, kami dari keluarga bukan Kristiani, dengan iman yang berbeda, dan papa mama saya asli dari Tiongkok. Dan keluarga besar kami ini adalah keluarga yang bervariasi. Ada yang kelentengan, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Betani, ada yang Gloria. Sehingga yang terjadi adalah pada waktu saya masih ingat, adik saya yang keempat dibaptis, mama saya marah-marah. Jangan kamu bawa semua ke gereja. Kalau semua ke gereja, terus papa mama enggak ada, siapa yang nyembayangi? Ya, saya dimarahin waktu itu habis-habisan. Oke. Dalam perjalanan waktu dari sikap yang menolak, saya juga waktu itu juga salah. Kenapa? Karena tanpa sadar, saya juga arogan. Seolah-olah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan saya. Maka saat mama saya ketika Jingbing memberikan persembahan untuk yang meninggal, berdoa untuk yang meninggal, saya tanya, "Mah, ini makan untuk siapa?" "Ya untuk leluhurmu yang sudah meninggal." "Ma, mereka sudah meninggal, yang datang makan itu setan-setan." Bagaimana reaksinya? Wah, ya tambah marah, semakin tidak suka dengan pengikut Yesus. Itu kesalahan saya dulu. Saya bersyukur melalui CAP saya disadarkan cara saya salah. Harus dimulai dengan berteman. Dari berteman dulu baru mulai sharing. Lah saya keliru, saya tabrak dulu, saya adu seolah-olah saya paling benar, ya enggak, semakin mau datang pada Tuhan. Maka saya kemudian katakan, "Mah, di Katolik itu juga ada Jingbing." Bingung. Biasanya anak kurang ajar ngomong iki sing makan setan-setan, kok saiki ngomong ada Jingbing. Loh iya mah, ada. Cuma mama April, kami November tanggal 2. Oh iya? Iya. Dari situ pelan-pelan saya mulai bicarakan, kami juga doa, cuma beda. Kalau mama berdoa kan minta kepada yang meninggal supaya memberkati yang hidup. Kalau kami enggak, kami diajari, kami berdoa kepada Tuhan, minta ampun untuk dosa-dosa yang sudah meninggal. Supaya dosanya bisa diterima, diampuni dan bisa tinggal bersama dengan Allah yang menciptakan semua. Pelan-pelan mulai perbedaan. Dari situ akhirnya mama juga mau datang kalau diajak persekutuan doa. Singkat cerita, jadi setiap hari saya bawa dalam doa. Mama papa sudah 70 tahun lebih, saya tidak tahu usianya sampai kapan di dunia. Sehingga saya punya kekhawatiran kalau nanti meninggal sebelum terima Kristus, tidak ada jaminan pasti di sana. Saya berdoa tiap hari. Tapi satu saat Tuhan sudah jawab melalui kisah para rasul, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika saya dapat jawaban ini, doa saya berubah. Saya tidak lagi khawatir, saya tahu Tuhan sudah menjawab. Sehingga tiap hari saya hanya mengingatkan Tuhan, Tuhan terima kasih, engkau tahu aku sudah percaya kepada Yesus, aku sudah diselamatkan, maka seisi rumahku pun juga diselamatkan termasuk papa, mama. Setiap hari saya cuma ucapkan itu. Papa saya meninggal sebelum sempat dibaptis. Tetapi di detik-detik terakhir bagaimana Tuhan menunjukkan 1 minggu sebelum baptis saat kami doa syafaat, satu teman itu mengatakan dengan jelas, Pak Cendana tidak usah takut. Tuhan berkata, Papa sudah di tangannya Pak Cendana, papanya Pak Cendana. Itu 1 minggu sebelum meninggal. Saya amini. Dan ternyata tidak cuma satu teman, teman yang lain juga mengatakan yang sama. Saya meneguhkan, saya dapat yang sama. Dan
ternyata ipar saya itu 3 hari sebelum papa meninggal, Tuhan memberikan satu penglihatan, papa itu sudah digendong sama Tuhan Yesus. Maka ipar saya ini ngomong sama adik saya, jagan papamu. Papa waktu itu memang di rumah sakit, jagan papamu. Sehingga dia terus menerus di rumah sakit. Yang lain tidak mengerti, tidak diberitahu. Giliran jaga dan seterusnya, dia tetap terus di rumah sakit. Dan ternyata betul, hari Selasa papa meninggal. Ketika meninggal, sekarang mau dimakamkan dengan cara apa? Lu kan bingung. Karena dulu papa kelentengan. Sedangkan ini cuma, ya waktu kami ngobrol, saya cuma sampaikan kepada mama, mama kalau enggak keberatan, papa dimakamkan dengan cara Katolik. Tanya adikmu, yang Budanya kuat ini. Ditelepon karena waktu itu lagi tugas kerja di Tiongkok. Ditelepon dan jawaban adik saya adalah terserah keputusan mama. Loh, kalau Tuhan sudah campur tangan. Karena sebelumnya kan sudah dikatakan papamu sudah ada di tangan Tuhan, enggak usah takut. Ternyata diatur semua. Sampai dengan tutup peti dan pemakaman itu cara Katolik. Tapi romonya sudah diberitahu bahwa memang belum sempat baptis. Tapi dari sini inilah gereja mengatakan baptis kerinduan. Saudara, pada saat di rumah sakit Tuhan ingatkan saya akan sesuatu yang menghalangi papa untuk terima Kristus. Karena pada waktu kecil papa saya ini ternyata diadopsi. Saya enggak tahu waktu itu di Tiongkoknya ada ritualnya enggak. Tapi papa saya ini diambil anak oleh saudaranya, saudara engkong saya, karena saudaranya enggak punya anak. Sehingga pada waktu itu kemudian saya mulai berdoa untuk melepaskan semua ikatan keterikatan adopsi itu, dan pakai waktu itu zaman masih ada MP4, saya pasangkan Dipe Wan Liong YJ Yaso Lip Waisim. Ini bahasa Hokkien. Allah Bapa di surga, ampuni semua dosaku, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku. Begitu MP4 ini dipasang, reaksi wajahnya adalah tidak suka. Orang koma itu bisa mendengar. Sehingga dari sini kemudian saya ikat semua kuasa-kuasa lain yang menjadi penghalang. Dan akhirnya terjadi perubahan itu tadi, jawaban-jawaban itu. Singkat cerita, mama saya juga minta dibaptis dalam usia 88 tahun. Minta sendiri dibaptis. Dan beliau masih ada bersama-sama kami sampai sekarang. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu. Biar kebenaran sabda-Mu yang boleh kami dengar meneguhkan kami. Agar kemurahan hati kami tidak hanya berlaku untuk mereka yang masih hidup, tetapi juga kami berikan kepada mereka yang sudah meninggal melalui doa-doa, melalui amal, derma, indulgensi dan penitensi, sehingga rahmat pengampunan-Mu pun boleh diterima oleh mereka. Roh Kudus, pimpinlah kami, sehingga kami boleh menjadi berkat Allah, baik untuk mereka yang sudah masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Chen untuk firman-Nya yang boleh meneguhkan setiap kita dalam iman Katolik kita. Bagus ya ibu-ibu ya dari Pak Chen hari ini. Jangan lupa, makanya selalu datang untuk ke PD Bindoman tiap Selasa. Selasa depan dengan tema Abide in Me, tinggallah di dalamku. Bersama dengan Bro Jos Anselo dari Jakarta, pujian penyembahan dan firman oleh Bro Jos Anselo. Jangan lupa Selasa depan dipastikan ibu-ibu untuk hadir semua, kita akan pujian penyembahan dan firman bersama dengan Bro Jos Anselo. Kursus Dei Verbum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 jam 9 sampai dengan 10.30. Jangan lupa Bapak Ibu, ini ada perubahan jam
Untuk yang di Zoom mungkin juga bisa diperhatikan, kalau biasanya jam 10, untuk Kamis tanggal 16 November jam 9 sampai jam 10.30 bersama dengan Pater Robi Wowor, perumpamaan kedua mengenai gembala atau anak yang hilang. Komunitas Pertumbuhan Iman Bunda Kudus juga mempunyai tim paduan suara Bunda Kudus yang latihan setiap hari Senin dan Kamis. Kalau ibu-ibu berminat untuk menyalurkan bakat menyanyi, boleh bergabung di tim paduan suara. Silakan menghubungi Ibu Lili Mokhtar, nomor teleponnya yang tertera. Juga apabila dari ibu-ibu atau keluarga membutuhkan pelayanan dari KUR Bunda Kudus, juga silakan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Komunitas Bunda Kudus mempunyai media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama yang sama, Bunda Kudus. Kalau Bapak Ibu ingin kayak kita ya, setiap PD itu selalu direkam dan streamingnya nanti ada dalam YouTube. Atau boleh juga menginvite Facebook, Instagram, atau Telegram dari Bunda Kudus. Persembahan kasih untuk Bunda Kudus bisa disalurkan melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening BCA 464567567 Demikian pengumuman. Saya kembalikan ke tim pujian Cekris. Baik, terima kasih. Kita akan segera mengakhiri persekutuan pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa sejenak. Kita tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami mengerti sekarang bahwa ketika seseorang itu telah berpulang kembali kepadamu, kami boleh tetap mendoakannya, karena kami percaya akan kerahiman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami yang masih hidup boleh menjalankan hidup kami ini, mengisinya dengan semua yang telah Kau perintahkan, supaya ketika kami berpulang kembali kepadamu Tuhan, Engkau mendapati kami layak untuk masuk dalam kebahagiaan abadi di surga bersamamu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami. Engkau memberkati Pak Cendana beserta keluarga dan seluruh pelayanannya. Engkau memberkati tim Bunda Kudus dan seluruh keluarganya. Dan pertemukan kami kembali di dalam persekutuan minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan pujian penutup ini bersama-sama. Sampai jumpa. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari kepada tujuan. Berlari sampai tujuan, untuk mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.